Saudara dan saudari yang terkasih, dalam hidup sehari-hari, tentu kita akrab dengan tanda. Kita perlu simbol-simbol tertentu yang menjadi rambu atau pengingat bagi kita sebelum melakukan sesuatu. Ada banyak tanda yang mudah diketahui. Misalnya, jika di persimpangan jalan raya dan lampu lalu lintas menunjukkan warna merah, maka hal yang harus kita lakukan adalah berhenti. Dan ketika lampu lalu lintas menunjukkan warna hijau, baru kita mulai jalan kembali. Bayangkan, kalau saat lampu merah, kita terbiasa untuk jalan terus. Dan ketika lampu hijau, kita malah berhenti. Tentu yang dihasilkan adalah ketidakteraturan yang membahayakan. Bukan hanya membahayakan bagi diri kita sendiri, tetapi juga sangat membahayakan untuk orang lain. Saudara-saudari, bacaan-bacaan suci yang akan kita dengarkan esok hari kembali mau mengingatkan kita tentang tanda kebenaran. Yunus dalam bacaan pertama mengingatkan bangsa Niniwe untuk berbalik pada Allah dan bertobat, sehingga bangsa mereka tidak dihancurkan Allah. Tanda-tanda pertobatan yang dibuat oleh bangsa Niniwe menyenangkan hati Allah, sehingga mereka diampuni dan Allah tidak jadi membinasakan mereka. Pada bacaan Injil, orang Farisi dan ahli Taurat meminta tanda pada Yesus. Namun, Yesus tidak memberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebagaimana Yunus berada 3 hari dalam perut ikan, demikian juga Yesus akan berada 3 hari dalam rahim bumi atau mengalami kematian. Agaknya untuk percaya pada Yesus mereka butuh tanda. Tetapi sudah Yesus memberikan tanda itu, mereka pun tetap tidak percaya. Maka benarlah apa yang dikatakan Yesus, bahwa mereka adalah angkatan yang jahat dan tidak setia. Sekarang bagaimana dengan kita? Mungkin kita pernah merasa menyesal atau marah, atau mungkin merasa kecewa dengan diri sendiri sesudah melakukan sesuatu yang keliru, sesuatu yang sebenarnya kita sadar bahwa itu salah. Mungkin perasaan-perasaan itulah yang menjadi tanda bahwa kita perlu bertobat. Kita perlu berbalik menjadi lebih baik. Tapi mungkin kita bertanya, kok rasanya susah, percuma saja untuk berbuat baik, toh nanti kita akan jatuh lagi dan lagi dalam dosa yang sama. Justru karena kita mudah jatuh lagi dan lagi, kita perlu kekuatan yang tidak pernah berhenti. Kekuatan rahmat Tuhan yang tidak pernah gagal mencari dan menolong mereka yang membutuhkan. Semoga di masa Prapaskah ini kita semakin peka dengan tanda-tanda pertobatan, agar semakin hari kita pun semakin hidup dalam kekudusan dan boleh membawa tanda yang positif bagi orang-orang di sekitar kita. Selamat menjalankan masa pantang dan puasa. Tuhan memberkati.